Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial untuk menguji data penelitian dengan menggunakan SPSS. Nah, pertama kali kita harus melihat alur penelitiannya. Nah, yang pertama, data harus kita uji normalitas. Di sini terdapat keterangan apabila signifikannya lebih dari 0,05 berarti data tersebut normal, dan apabila signifikannya kurang dari 0,05 berarti datanya tidak normal. Langsung kita masuk ke data penelitian. Nah, di sini terdapat data hormon tumbuh terhadap berproduksi kedelai. Di sini terdapat konsentrasinya meliputi 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, dan 1,25. Dan terdapat 4 ulangan, yaitu 1, 2, 3, 4. Di sini data pertumbuhannya. Setelah itu kita langsung masuk ke SPSS. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu dengan membuat variabel dengan klik variabel view. Variabelnya meliputi perlakuan, ulangan, dan pertumbuhan. Di sini pada variabel perlakuan untuk valusnya kita ganti. Nah, valus ini bertujuan untuk memasukkan angka sebagai pengganti kode pada data nominal dan ordinal. Nah, kita tulis valus 1 untuk konsentrasi 0. Nah, ini 2 untuk konsentrasi 0,25. Yang ketiga yaitu untuk konsentrasi 0,5. Yang keempat untuk konsentrasi 0,75. Yang kelima untuk konsentrasi 1. Dan untuk angka 6 konsentrasi 1,25. Klik OK. Nah, setelah itu kita mengubah measure-nya pada perlakuan ke nominal. Nah, kita ubah ke nominal ini untuk variabel perlakuan, karena variabel tersebut hanya sebagai klasifikasi saja, tidak berdasarkan urutan, skala, atau perbandingan, maka dipilih nominal. Nah, sedangkan untuk yang pertumbuhan, kita pilih yang scale, karena untuk variabel pertumbuhan, karena dapat mencerminkan urutan dan memiliki satuan, maka termasuk skala interval. Pada SPSS, skala interval dan rasio tergabung menjadi satu, yaitu scale. Setelah itu, kita klik data view. Nah, di sini variabel perlakuan, ulangan, dan pertumbuhan telah masuk ke kolom-kolomnya. Nah, di sini saya telah memasukkan data pertumbuhannya langsung. Nah, yang pertama kali kita harus menguji regresi. Nah, uji regresi ini untuk mengubah ke bentuk unstandardized residual dengan cara klik Analyze, Regression, Linear. Nah, di sini terdapat kolom dependen, kita masukkan yang pertumbuhan, sedangkan untuk kolom yang independen kita masukkan yang perlakuan. Setelah itu save dan centang pada unstandardized. Setelah itu continue dan OK. Nah, outputnya kita abaikan. Di sini pada kolomnya telah terdapat kolom residual. Setelah itu kita uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal ataupun tidak. Caranya yaitu klik Analyze, klik Non-Parametric Test, dan pilih yang One Sample TS. Pada kolom Test Variable List, kita masukkan yang Unstandardized Residual. Kita centang yang normal karena kita ingin uji normalitas. Setelah itu OK. Keluar outputnya.
Nah, di sini kita lihat pada one sample Kolmogorov-Smirnov test, signifikannya yaitu 1,000. Tadi dikatakan bahwasanya apabila signifikannya lebih dari 0,05, data tersebut normal. Berarti data yang kita uji tadi normal. Setelah itu kita uji homogenitasnya. Nah, uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki varians yang sama atau tidak. Langsung kita masuk ke SPSS dengan cara klik Analyze, Confirming, dan pilih yang One Way ANOVA. Pada kolom dependen, masukkan yang pertumbuhan, sedangkan untuk kolom faktor, masukkan yang perlakuan. Setelah itu option, kita centang yang homogeneity of variance test karena kita ingin menguji homogenitas. Setelah itu continue dan OK. Keluar outputnya. Nah, di sini test of homogeneity of variance signifikannya yaitu 0,820. Kita lihat di sini dijelaskan apabila signifikannya 0,05 lebih dari 0,05 berarti datanya homogen. Jadi data yang kita uji tadi merupakan data yang homogen. Setelah itu kita uji lagi dengan analysis of variance. Langsung masuk ke SPSS dengan cara klik Analyze, General Linear Model, dan Univariate. Untuk kolom dependen, kita masukkan yang pertumbuhan, dan untuk yang fixed vector, kita masukkan yang perlakuan. Setelah itu klik Model, kita pilih yang Custom, dan untuk kolom model ini, kita masukkan yang perlakuan. Setelah itu, Continue. Dan klik Post Hoc. Pada kolom Post Hoc Test For, kita masukkan yang perlakuan. Setelah itu, kita centang Done dan Continue. Dan OK. Kita lihat outputnya. Nah, di sini dijelaskan pada uji Duncan, signifikannya data yang kita uji yaitu 0,290. Berarti data kita signifikannya lebih dari 0,05. Itu artinya kita harus stop. Dan demikian tutorial SPSS dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.